Selama berpuluh-puluh tahun, ya, narasi pengobatan modern tuh selalu ngasih tahu kita kalau praktek mengeluarkan darah dari tubuh dengan sengaja itu adalah sesuatu yang kuno. Iya, kuno, barbar, dan mungkin dibilang nggak masuk akal sama sekali. Bener banget. Maksud saya, kalau Anda sakit, ya kenapa Anda justru membuang sesuatu yang sangat vital dari dalam tubuh Anda, kan? Tapi, nah, disinilah letak paradoks paling gila yang saya temukan dalam tumpukan sumber kita untuk eksplorasi mendalam hari ini. Ini soal jurnal medis itu kan? Iya, persis. Anda pasti tahu jurnal medis paling bergengsi di muka bumi, The Lancet. Jurnal yang jadi rujukan utama dokter dan ilmuwan sedunia. Tapi tahukah Anda dari mana asal nama itu? Lancet itu ternyata nama pisau bedah tradisional yang secara historis dipakai khusus untuk menyayat kulit dan membuang darah statis. Itu sebuah ironi sejarah yang sangat indah ya kalau dipikir-pikir. Fakta bahwa pilar utama literatur medis barat modern memakai nama instrumen pengeluaran darah kuno itu nunjukin kalau entah bagaimana evolusi penyembuhan manusia memang berakar dari praktek ini. Dan ini menyebar di seluruh dunia, kan? Betul, dari peradaban Mesir kuno di tepi sungai Nil, terus di Cina kuno, sampai dunia Islam yang menyempurnakannya dalam konsep Tibbun Nabawi. Semuanya tuh kayak punya obsesi yang sama untuk membuang darah kotor dari permukaan tubuh. Wow. Dan misi kita hari ini bukan cuma ngelihat sejarahnya aja ya. Kita bakal membedah anatominya, tekniknya, dan bagaimana sistem imunologi modern secara nggak sengaja justru membuktikan kebenaran praktek berusia ribuan tahun ini. Iya, ini tuh sebenarnya eksplorasi tentang gimana tubuh kita bekerja dan gimana kita bisa memanipulasinya supaya dia menyembuhkan dirinya sendiri. Oke, jadi mari kita mulai dari pemahaman yang paling dasar dulu deh. Bagi Anda yang mendengarkan ini, dan mungkin cuma pernah lihat foto punggung orang dengan lingkaran-lingkaran merah bekas bekam, apa sih yang sebenarnya terjadi secara mekanis? Gelas-gelas itu ngapain aja? Secara visual memang kelihatannya sederhana ya, tapi mekanismenya sangat cerdas. Jadi saat sebuah gelas ditaruh di kulit dan udaranya ditarik keluar, baik pakai api kayak cara tradisional atau pompa tangan modern kita, itu menciptakan sebuah ruang hampa. Atau tekanan negatif ya istilahnya. Nah, iya, tekanan negatif. Tekanan ini bertindak secara harfiah kayak daya hisap mekanis yang sangat kuat. Dia narik lapisan kulit, otot superficial, dan jaringan fasia ke atas. Sebentar, jadi ini bukan sekedar alat sedot debu mini yang nempel di kulit ya? Maksudnya ada perbangan jaringan yang beneran terjadi di bawah situ? Pastinya. Dan pergangan inilah yang krusial banget. Tubuh kita kan punya ribuan pembuluh kapiler kecil di bawah kulit. Waktu hisapan ini kejadian, dia memaksa darah yang statis atau residu metabolisme dan racun yang terperangkap di otot dalam untuk naik ke permukaan. Ke jaringan yang lebih dangkal gitu ya? Betul. Anda pernah kan ngerasain otot pundak yang kaku banget kayak batu? Oh, sering banget. Apalagi kalau kelamaan duduk. Nah, itu sebagian besar terjadi karena sirkulasi darah di area situ macet. Oksigen nggak bisa masuk, asam laktat numpuk. Jadi hisapan gelas bekam ini secara paksa membongkar kemacetan tersebut. Logikanya bisa diterima sih. Kita kayak lagi ngurai kemacetan lalu lintas di bawah kulit. Ngomong-ngomong, saya ingat di catatan sumber kita ada satu manfaat klasik yang secara spesifik nyebutin kalau bekam bisa menajamkan penglihatan. Iya, itu sering banget disebut. Awalnya saya pikir, ini mah kedengerannya kayak klaim obat sapu jagat yang bisa nyembuhin segala hal. Tapi kalau kita pakai logika mengurai kemacetan tadi, apa ini ada hubungannya sama tekanan darah di sekitar kepala? Anda nangkep intinya dengan tepat banget. Penglihatan yang kabur atau mata yang kerasa berat itu seringkali bukan masalah di bola matanya, tapi karena tingginya tekanan pembuluh darah atau ketegangan otot di area leher dan dasar tengkorak. Oh, karena area situ jalur utamanya ya? Persis, itu jalan tol utama suplai darah ke saraf optik. Dengan narik cairan berlebih dan darah yang macet di leher belakang pakai gelas vakum tadi, kita pada dasarnya nurunin resistensi pembuluh darah. Jadi tekanannya mereda gitu? Betul. Tekanan di kepala mereda, suplai darah segar bawa oksigen ngalir lancar ke mata, dan seketika itu juga penglihatan bisa kerasa jauh lebih jernih. Menarik banget, kita ngubah tekanan mekanis di satu titik pundak buat memperbaiki fungsi organ di titik lain kayak mata. Tapi, nah ini dia. Ini ngebawa kita ke inti dari terapi ini, darah itu sendiri. Oke, mari kita bahas darah. Di dunia medis yang kita kenal sekarang, darah itu kan pahlawan ya. Hemoglobin bawa oksigen, plasma bawa nutrisi, terus mereka yang ngebersihin sisa pembuangan. Terus kenapa dalam pengobatan tradisional,
Kayak di literatur Tibbu Nabawi, ada pandangan kalau darah ini bisa jadi musuh. Di sumber kita ada istilah tabayuk dam. Iya, tabayuk dam itu bisa diterjemahin secara longgar sebagai darah yang bergejolak atau meluap-luap. Bergejolak gimana maksudnya? Jadi pengobatan klasik tuh nggak ngelihat tubuh sekedar kumpulan organ, tapi sebagai sebuah ekosistem. Kalau Anda ada di lingkungan yang panas banget, makan makanan yang memicu panas atau lagi stres emosional yang ekstrim, ekosistem tubuh ini kehilangan keseimbangan. Jadi tubuh merespons itu semua ya? Betul, cairan darah merespons perubahan suhu dan tekanan internal tadi. Darahnya jadi lebih kental, bergeraknya lebih lambat, dan panasnya kayak terjebak di dalam. Ini bukan lagi darah yang berfungsi optimal, tapi darah yang meradang dan statis. Tunggu, saya harus motong di sini. Soalnya ada paradoks besar yang langsung muncul di kepala saya. Katakanlah darah ini memang macet dan bergejolak. Tapi kan di dalam darah itu ada sel darah putih, leukosit, yang justru jadi pertahanan utama kita lawan penyakit. Betul, sistem imun kita. Nah, kalau kita dengan sengaja melukai kulit buat ngebuang darah macet ini, bukankah kita secara nggak langsung juga membuang sel darah putih kita? Kita malah ngelucutin pertahanan kita sendiri dong, dan malah ngundang infeksi. Kita tuh kerjanya nggak kayak ember yang bocor. Nggak sekedar tumpah sampai habis gitu ya? Nggak sama sekali. Waktu kita bikin luka mikro di kulit torehan yang sangat amat dangkal, tubuh nggak nganggap itu sebagai pendarahan hebat yang mengancam nyawa. Terus tubuh ngelihatnya sebagai apa? Cuma goresan biasa? Tubuh meresponsnya sebagai sinyal trauma lokal yang terkontrol. Nah, disinilah keajaiban biologinya mulai main. Waktu kulit tergores, sel-sel di sekitarnya langsung lepasin zat kimia peringatan, kayak histamin sama sitokin. Ini ibarat menekan tombol alarm darurat di sebuah gedung. Tunggu. Biarin saya proses ini sebentar. Jadi dengan sengaja bikin luka mikro di titik tertentu, kita pada dasarnya lagi nipu tubuh kita sendiri. Kayak sengaja nyalain alarm palsu di area otot yang tegang tadi. Analogi nipu itu brilian banget karena memang itu esensinya. Mari kita pakai perumpamaan gini deh. Bayangin sebuah hutan yang pelan-pelan membusuk dan penuh tumpukan kayu kering. Oke, hutan dengan kayu kering. Petugas pemadam kebakaran, yaitu sel darah putih kita, biasanya cuek aja sama area ini karena nggak ada api kan. Mereka mending patroli di tempat lain. Terus apa yang dilakuin penjaga hutan buat ngebersihin area itu? Mereka bakar kayunya secara sengaja. Tepat, mereka sengaja nyalain api kecil yang sangat terkontrol, controlled forest fire. Wah, saya merinding. Karena ada api kecil yang dikendaliin itu, seluruh petugas pemadam kebakaran dari mana-mana dipaksa datang ke area yang sebelumnya mereka abaikan. Benar banget. Dan waktu jutaan pasukan sel darah putih ini bergegas ke area bekam gara-gara alarm luka mikro tadi, mereka nggak cuma ngobatin luka sayatan kecil itu aja. Mereka ngapain lagi di situ? Mumpung mereka udah ada di sana, mereka mulai beres-beres. Mereka ngebersihin seluruh area itu, memakan patogen yang lagi tidur, ngehancurin sel-sel darah merah tua yang kejebak di jaringan fascia, dan ngebuang sisa metabolisme yang bikin otot Anda kaku selama ini. Wow, jadi luka mikro itu cuma umpan ya? Kita pakai sedikit kerusakan lokal buat maksa tubuh memusatkan kemampuan penyembuhan alaminya ke titik yang lagi bermasalah. Ya, itu kesimpulan yang sangat pas. Itu benar-benar ngubah perspektif. Kita bukannya ngebuang sel imun, tapi kita lagi manggil mereka ke medan perang yang kita tentuin sendiri. Luar biasa. Dan ini, secara natural ngebawa kita ke perdebatan paling panas yang sering saya dengar soal terapi ini. Perdebatan soal alatnya ya? Iya. Gimana sebenarnya cara kita memicu alarm tersebut? Ada dua kubu aliran utama nih. Yang satu ditusuk pakai jarum kecil atau lancet, kayak alat tes diabetes, dan kubu satu lagi disayat tipis banget pakai pisau bedah. Dan buat masyarakat awam, jarum tuh seringkali dianggap lebih bersahabat dan nggak nakutin dibanding pisau bedah. Tentu aja. Maksud saya kalau saya nanya ke Anda, boleh nggak saya nyayat punggung Anda pakai pisau bedah? Dibandingin sama, boleh nggak saya tusuk dikit pakai jarum? Ya 99% orang pasti milih jarum lah. Pisau tuh kedengerannya kayak film horor. Tapi sumber klinis kita malah nunjukin fakta yang bertolak belakang kan? Fakta medis memang sering nggak sejalan sama rasa takut psikologis kita. Mari kita bedah lapisan kulit Anda buat paham kenapa sayatan pisau bedah itu sebenarnya jauh lebih superior, lebih aman, dan ironisnya jauh lebih nggak sakit daripada tusukan jarum. Oke, silakan. Kulit kita itu berlapis-lapis. Lapisan paling atas itu epidermis, tipis banget. Di bawahnya ada dermis yang lebih tebal. Nah, disinilah muara ujung saraf perasa, folikel rambut, sama pembuluh vena yang agak besar. Di bawahnya lagi, baru ada jaringan subkutan. Biar gampang dibayangin sama pendengar, mari kita pakai perumpamaan kasur aja. Kalau kulit itu tempat tidur,
Epidermis itu spray paling atas, dermis itu busa kasurnya. Nah, subkutan itu per atau pegas di bagian paling bawah. Perumpamaan yang sempurna. Nah, saat seorang praktisi yang terlatih pakai pisau bedah steril, mereka bikin torehan yang dalamnya cuma 0,1 mm. Mereka cuma ngores spraynya doang. Cuma spraynya aja. Berarti sangat dangkal ya. Dangkal banget. Di epidermis cuma ada pembuluh darah kapiler yang mikroskopis, nggak ada vena besar. Dan jumlah saraf nyerinya tuh dikit banget. Karena pisau bedah itu setajam silet, goresannya sangat rata dan bersih. Cuman gores spray. Jadi, darah yang keluar benar-benar murni cairan yang tergenang di permukaan situ aja. Terus gimana ceritanya dengan jarum? Bukannya jarum itu kecil banget ujungnya? Memang kecil ujungnya, tapi kan dia bentuknya kerucut yang makin melebar ke pangkal. Dan karena cara kerjanya ditembakkan secara vertikal tegak lurus, tusukan jarum ini nggak bisa dikontrol kedalamannya seakurat pisau bedah. Oh, jadi dia tembus spraynya dong. Pasti tembus, dan langsung ngehujam masuk ke busa kasur Anda, ke lapisan dermis, bahkan sering sampai ke subkutan. Ya ampun, saya bisa lihat masalahnya sekarang. Kalau dia tembus sampai ke busa, berarti dia nabrak jaringan-jaringan penting yang ada di situ dong. Betul, dan ingat kan tadi di lapisan dermis ada apa? Ada banyak banget simpul saraf nyeri. Makanya metode tusuk jarum sering kerasa lebih tajam dan ngilu. Terus, karena dia nembus dalam, darah yang keluar bukan lagi cuma darah kapiler yang macet, tapi darah segar dari sirkulasi aktif yang masih dibutuhin tubuh. Sayang banget ya jadinya. Iya, dan yang paling krusial secara mekanis, jarum itu kan nembus kulit secara paksa. Dia merobek sel secara vertikal, ninggalin pola luka berbentuk lubang dalam yang berantakan di dalam jaringan. Jadi kayak kita ngambil pensil tajam, terus ditusuk-tusuk keras ke busa kasur. Busanya pasti robek dan hancur berantakan di dalam. Sementara pisau bedah tadi cuma meluncur kayak silet di atas spray. Pinggirannya mulus. Masuk akal sih kalau sayatan pisau jadi lebih cepat sembuh. Tepat. Pinggiran selnya rata, jadi tubuh gampang nyambungin lagi. Selain itu, tusukan jarum yang bikin rongga dalam itu rawan banget. Kalau alatnya nggak bener-bener steril, rongga dalam dan gelap itu jadi tempat nongkrong favorit buat bakteri anaerob kayak tetanus. Belum lagi risiko ujung jarum patah dan tertinggal di bawah kulit. Waduh, itu ngeri sih. Makanya, dari sudut pandang efektivitas klinis dan keamanan jaringan, metode sayatan atau syartoh pakai pisau bedah seperti anjuran literatur klasik itu jauh lebih terukur. Dan ini ngebedain banget bekam dari prosedur lain ya. Kayak misalnya flebotomi atau donor darah di rumah sakit. Itu kan jarumnya beneran nyari vena besar buat ngambil darah seger bervolume banyak. Atau terapi lintah yang masukin enzim hurudin buat mecah pembekuan darah. Bekam sayatan ini tuh sangat dangkal dan presisi. Cuma narjetin racun di kapiler yang udah ditarik vakum. Betul sekali, dan karena kita ngomongin bedah mikro yang ngebuka kulit dan ngeluarin darah, kita wajib banget masuk ke satu topik yang nggak ada toleransinya sama sekali, sterilitas. Oh, ini penting banget nih. Darah itu vektor penyebaran penyakit biologis yang paling kuat. Kita lagi ngomongin risiko penularan hepatitis B, hepatitis C, sampai HIV loh. Kalau Anda atau praktisi bekam Anda nggak memperlakukan ini layaknya prosedur medis klinis, Anda itu ibarat main Russian roulette sama nyawa Anda sendiri. Saya setuju 100%. Soalnya saya sering tuh lihat video di internet, orang-orang dibekam di teras rumah. Terus gelasnya dipakai gonta-ganti dari satu pasien ke pasien lain, cuma dilap pakai tisu basah atau mentok-mentok dicuci pakai sabun cuci piring. Tolong lurusin ini buat kita semua. Kenapa sabun cuci piring itu sama sekali nggak cukup? Sabun cuci piring itu formulanya didesain buat mecah ikatan lemak, kayak sisa minyak goreng di wajan. Nah, darah kan bukan lemak. Darah itu cairan biologis kompleks yang isinya protein pekat dan zat besi. Oke. Lalu, apa yang terjadi pas darah nempel di gelas? Waktu darah keluar dan kena udara, dia langsung membeku atau koagulasi. Protein ini mengeras dan ngikat kuat banget ke pori-pori mikroskopis di permukaan gelas, plastik, atau kaca bekam. Kalau cuma disabunin, mungkin warna merahnya hilang, tapi lapisan tipis protein mikroskopis tempat bersarangnya virus itu masih nempel dengan kuat. Gila. Jadi kelihatan bersih, padahal masih jadi sarang virus. Terus gimana cara kita ngancurin ikatan protein darah ini kalau sabun nggak mempan? Disinilah kita butuh reaksi kimia. Standar operasional pertama setelah bekam itu adalah merendam dengan cairan hidrogen peroksida atau H2O2. Oh, cairan bening yang kalau ditetesin ke luka berdarah langsung muncul busa putih itu ya? Iya bener. Dan busa itu bukan sekedar efek visual aja.
Itu hasil dari reaksi enzimatik kekerasan tingkat molekuler. Kekerasan tingkat molekuler, wow. Jadi darah kan punya enzim namanya katalase. Waktu H2O2 ketemu enzim ini, terjadilah reaksi oksidasi eksplosif yang mecah peroksida jadi air dan gas oksigen. Makanya bergelembung. Reaksi ini secara harafiah ngerobek dinding sel sisa darah dan bakteri. Dia ngehancurin struktur protein yang keras tadi biar gampang lepas dari gelas. Oke, jadi tahap pertama adalah meledakkan ikatan protein darahnya pakai H2O2. Berarti habis itu gelasnya udah aman dong dipakai ke orang lain. Oh belum. Belum aman. Hah? Belum? Terus diapain lagi? Cuma ngebersihin proteinnya. Buat mastiin bener-bener nol spola bakteri dan virus yang tersisa, kita butuh sterilisasi tahap 2. Gelasnya harus direndam dalam cairan desinfektan kimia tingkat tinggi, biasanya yang berbasis klorin pekat atau pemutih medis. Direndamnya berapa lama tuh? Minimal banget 5-10 menit. Klorin ini bakal masuk ke pori-pori gelas dan mematikan DNA atau RNA dari virus mematikan kayak HIV atau hepatitis yang mungkin banget masih bandel bertahan. Wah, baru deh setelah direndam klorin, dibilas air mengalir dan disabunin ya biar bahan kimianya hilang. Tepat, biar kulit pasien berikutnya nggak iritasi kena klorin. Dan ini nggak cuma buat gelasnya aja loh. Pisau bedahnya wajib sekali pakai. Habis gores, langsung buang ke kotak limbah medis. Nggak boleh dipakai ulang sama sekali ya? Jangan permah. Terus praktisinya wajib pakai sarung tangan karet, masker, dan sterilisasi kulit pasien pakai iodin atau betadin sebelum disayat. Dan satu lagi yang paling penting. Apa tuh? Limbah bekas bekamnya, tisu, kapas, atau kasa bekas ngelap darah itu statusnya limbah biologis berbahaya atau B3. Jangan pernah buang itu ke tempat sampah rumah tangga biasa. Nanti bisa diacak-acak anjing liar atau kena pemulung. Limbah itu harus dikasih ke fasilitas klinis terdekat buat dibakar di insenerator bersuhu ribuan derajat. Mendengar Anda ngejelasin detail ini, saya benar-benar berharap para pendengar kita yang jadi praktisi atau Anda yang mau coba dibekam, mencatat baik-baik hal ini. Ini soal menghargai tubuh kita. Kita nggak boleh sembarangan ngebuka gerbang pertahanan tubuh di kondisi yang nggak steril. Sangat betul. Persisnya gelas-gelas ini harus ditaruh. Coba Anda yang lagi dengerin podcast ini, maksudnya eksplorasi kita ini, coba posisikan diri Anda. Katakanlah Anda pekerja keras era modern. Duduk natap layar komputer 8 jam sehari, postur nunduk, pundak berasa bawa karung beras, leher kaku, pusing, dan gampang capek. Kasus yang sangat umum zaman sekarang. Nah, kalau tubuh yang kayak gini dibawa ke meja terapi, gimana kita memetakan titik penyembuhannya? Milih titik ini sebenarnya sebuah seni yang kegabungin tradisi dan anatomi fungsional. Kita nggak bisa asal tempel gelas di tempat yang sakit aja. Buat kasus kelelahan kronis dan postur buruk tadi, kita bakal pakai kombinasi 2 pendekatan, titik sunnah dari pengobatan klasik, sama titik trigger atau area lokal otot yang tegang. Sip. Kita mulai dari mana nih? Titik pertamanya di mana? Titik paling krusial, yang jadi titik nol buat banyak keluhan, namanya alka-ahil. Posisinya ada di punggung atas. Coba deh Anda yang dengerin nundukin kepala sekarang, terus raba bagian bawah leher belakang Anda. Ada satu tulang yang paling menonjol di situ kan? Oh iya, kerasa ada tulang agak nonjol. Itu adalah ruas tulang belakang leher ke-7 atau C7. Nah, tepat di area sekitarnya itulah titik alka-ahil. Kenapa titik C7 ini istimewa banget buat orang yang pundaknya pegel dan sering pusing? Disinilah jaringan fasia paling gampang mengeras, ngejepit kapiler, dan ngehambat aliran cairan saraf tulang belakang. Membekam di alka-ahil ini bakal ngerilis tekanan struktural yang paling membebani tubuh bagian atas Anda. Oke, jadi stasiun transitnya udah kita bongkar kemacetannya, terus gelas berikutnya ditaruh di mana buat ngilangin pusing atau vertigo karena capek tadi? Kita naik sedikit ke titik yang namanya al-ahda'ain. Posisinya ada di leher bagian atas, tepat di bawah batas rambut, di sisi kanan dan kiri urat leher. Di samping leher atas ya? Ya, area ini tuh rumah bagi arteri karotis dan vena jugularis. Itu jalan tol eksklusif yang bawa oksigen dan darah dari jantung langsung ke otak. Kalau leher tegang, jalan tol ini ibaratnya kecekik. Oh, pantesan aja jadi pusing. Nah, dengan ngasih ruang vakum di al-ahda'ain, kita secara harafiah ngebuka kembali katup oksigen ke otak. Makanya pusing atau pandangan kabur tuh sering banget langsung hilang dalam hitungan menit setelah terapi di titik ini. Hah, ini gila sih. Waktu Anda ngejelasin soal titik alka-ahil di tonjolan leher C7 tadi, saya baru kepikiran sesuatu.
Waktu lagi riset baca-baca buat pembahasan kita ini, saya sempat ngelihat peta jalur meridian energi dari tradisi akupuntur Tiongkok kuno. Oh iya, meridian akupuntur. Di situ ada satu titik yang sangat penting. Titik pertemuan seluruh jalur energi besar tubuh di bagian atas. Dan tebak di mana letaknya. Tepat di tonjolan tulang leher C7. Milimeternya sama persis dengan titik pusat Al-Kakahil dari tradisi Islam Timur Tengah. Ini bikin merinding sih. Kita ngomongin dua peradaban kuno yang kepisah ribuan kilometer. Bahasanya beda, filsafatnya beda. Nggak ada hubungan budaya di masa awal pembentukannya. Tapi pas mereka nyari tombol perbaikan di tubuh manusia, telunjuk mereka nunjuk ke koordinat saraf yang sama persis. Itulah indahnya ilmu observasi empiris. Tubuh manusia itu kanvas yang sama dimanapun dia berada. Orang-orang kuno ini ngabisin ribuan tahun ngamatin pola rasa sakit, aliran energi, dan respons tubuh tanpa punya mesin MRI atau mikroskop. Luar biasa ya insting mereka. Dan ketika sains modern datang, bawa mikroskop elektron buat ngelihat pergerakan sel darah merah atau pemindah yang ngelihat pelebaran kapiler pas disayat, sains itu nggak ngebantah praktiknya. Malah membuktikan kan? Betul, sains modern cuma ngasih kita kosakata ilmiahnya, kayak istilah peradangan lokal, trauma terkontrol, dan respons imun untuk ngejelasin cara kerja dari pengobatan yang udah disempurnain peradaban manusia sejak zaman perunggu. Sungguh kesimpulan yang luar biasa. Jadi buat Anda yang mendengarkan, kita bisa merangkum eksplorasi hari ini. Praktik buang darah lewat vakum dan sayatan mikro ini bukanlah pengobatan klinik atau mitos usang ya. Ini adalah sebuah sistem biomekanis dan imunologis yang sangat terukur. Selama dilakukan dengan prosedur yang benar ya. Pastinya, lewat pisau bedah khusus yang dangkal dan protokol sterilisasi kimiawi yang absolut, prosedur ini ibarat kita lagi melakukan kalibrasi ulang sistem saraf dari luar tubuh. Kita menyalakan alarm darurat supaya sistem kekebalan tubuh mau memperbaiki area yang rusak. Sangat tepat. Terapi ini nawarin salah satu solusi paling logis buat ngatasi rasa sakit kronis dan radang. Jauh sebelum kita mutusin buat bergantung terus-terusan sama obat pereda nyeri kimia. Setuju? Kita hari ini udah jalan-jalan menembus ruang gawat darurat mikro di bawah kulit, ngebahas cairan kimia buat ngebersihin darah, sampai nyatuin dua peta anatomi kuno terbesar di dunia. Dan untuk menutup eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau Anda merenungkan satu pertanyaan ini. Terutama pas nanti Anda lagi ngerasa pundak Anda pegel lagi. Apa tuh pertanyaannya? Jika peradaban di masa lalu aja yang cuma model observasi tajam tanpa alat canggih bisa nemuin cara buat memanipulasi sel darah putih dan memetakan stasiun saraf kita sepresisi itu, peta rahasia apalagi yang saat ini sebenarnya masih tersembunyi di dalam organ dan tulang Anda yang masih nunggu giliran buat ditemukan oleh sains di masa depan? Sebuah pemikiran yang sangat menarik. Sesuatu yang bisa Anda cari tahu sendiri nanti? Terima kasih sudah menjelajah bersama kami.